Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tri Rahmayani dengan NPM 193516516583. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Public Relation. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi dari Creative Thinking untuk memenuhi nilai tugas pertama dari mata kuliah Creative Thinking. Untuk materi yang saya akan bahas, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari creative thinking itu sendiri. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai kemampuan dalam kemampuan creative thinking. Lalu saya akan membahas mengenai contoh dari creative thinking. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai arti dari creative thinking itu sendiri. Creative thinking ini dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang secara meluas, yang dimana seseorang yang memiliki kemampuan creative thinking, ia dapat menyelesaikan masalahnya secara meluas, yang dimana yang dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki creative thinking ini dia dapat memecahkan dari beberapa sudut pandang, sehingga dia memiliki solusi atau ide-ide barunya. Setelah kita membahas mengenai arti dari creative thinking, mari kita lanjut untuk membahas kemampuan-kemampuan apa aja sih yang ada di creative thinking. Pertama itu ada kemampuan analisis. Oke, kemampuan analisis ini adalah suatu kemampuan yang dimana cara kerja dari kemampuan analisis ini memahami terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan secara cermat dan detail. Jadi sebelum dia mencari menindaklanjuti sebuah pekerjaan atau tindakan, sebelum dia mengambil keputusan itu, dia akan meresearch atau mencari analisis sebuah berita yang akan dia sampaikan. Itu adalah suatu kemampuan dari analisis. Yang kedua itu adalah kemampuan berpikir terbuka atau open-minded. Sebuah kemampuan ini yaitu untuk memiliki pola pikir terbuka dengan menghilangkan suatu asumsi atau informasi. Kemampuan ini cukup penting karena akan kemungkinan besar kita untuk bisa lebih berani mengeksplor tentang hal baru, sehingga kita dapat menciptakan inovasi yang baru. Selanjutnya itu ada kemampuan menyelesaikan masalah. Ini adalah salah satu kemampuan yang sangat penting dalam creative thinking. Kenapa? Karena perusahaan atau seseorang ini mencari rekan kerja yang dimana sisi lainnya itu kayak dia tuh punya kemampuan problem solving sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan secara kreatif. Jadi kayak misalkan perusahaan ini memiliki masalah, ada case di company-nya. Nah, perusahaan ini kayak membutuhkan seseorang yang gimana sih cara menyelesaikan masalahnya itu dengan beda dari yang lain. Nah, di kemampuan penyelesaian masalah inilah orang itu dicari. Seperti itu. Selanjutnya ada kemampuan berorganisasi atau organization. Creative thinking ini sangat penting karena seseorang yang diharapkan dapat bersosialisasi, beradaptasi, dan terangsang untuk terus maju mengembangkan ide baru sejalan dengan tujuan berorganisasi dapat berlangsungan hidup dengan orang banyak. Oke, jadi dari kemampuan ini itu dapat saya simpulkan bahwa creative thinking ini mengharapkan seseorang yang dapat bersosialisasi agar mencapai suatu tujuan yang bertujuan yang berorganisasi bagi keberlangsungan orang yang banyak gitu loh. Nah, gimana caranya? Caranya itu ya balik lagi, kita membutuhkan kemampuan berorganisasi ini untuk tujuan yang kita tuju. Selanjutnya itu ada kemampuan berkomunikasi atau communication. Kemampuan komunikasi ini sangat penting ya, walaupun biasa didengar sebagai sepele ya. Namun kemampuan ini bukan hanya sekedar berbincang dengan orang lain, melainkan bagaimana sih
Anda atau kita dapat berkomunikasi atau menyampaikan ide kepada orang lain dan mendapatkan kepercayaan mereka. Jadi disinilah citra perusahaan diuji oleh orang-orang atau kemampuan berkomunikasi di dalam creative thinking ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang sudah saya jelaskan tadi, kemampuan komunikasi ini dapat berkomunikasi atau menyampaikan ide kepada orang lain dan mendapatkan kepercayaan mereka. Nah, disitulah kita diuji di dalam kemampuan berkomunikasi. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai case dari creative thinking ini sendiri. Saya mengambil dari kreativitas dalam pemecahan masalah atau creative problem solving. Nah, di sini kan dari judulnya aja kreatif dalam pemecahan masalah. Yang dimana berarti contoh yang saya akan ungkapkan ini adalah bagaimana sih cara mengatasi masalah di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, saya akan mengambil satu contoh dari pernyataan tersebut. Bisa saya beri contoh seperti menyarankan cara komunikasi baru untuk menyelesaikan konflik antar karyawan. Cukup menarik. Ini menurut saya kayak mungkin antara atasan dengan karyawan. Atasannya itu menyarankan gimana sih cara komunikasi baru untuk menyelesaikan konflik antar karyawan gitu loh. Jadi kayak antar atasan dan karyawan itu tuh pasti kan ada crashnya ya, ada problemnya ya, yang dimana mungkin aja karyawannya kerjanya tidak benar atau apa. Nah, mungkin saja atasannya yang terlalu darah tinggi. Nah, di sini kita akan gimana sih dia akan membahas gimana sih pemecahan masalahnya itu untuk cara berkomunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik atau masalah pada karyawan. Oke, mungkin itu aja kali yang aku bahas mengenai materi-materi dari creative thinking itu sendiri. Nah, mungkin cuma segitu yang aku bisa sampaikan kepada kalian. Jika ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena kita semua sama-sama belajar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.